Josh? Halo guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada video ini saya coba ngerangkum film yang judulnya Hostel. Film ini menceritakan tentang tiga sekawan merek-merek, tiga anak muda yang nyari cewek, nyari perempuan sampai kemana aja, merek-merek sampai ke luar negeri gak dijabanin. Merek-merek buat mereka mah jarak dan waktu kagak ngaruh pisan, yang penting mah ceweknya merek-merek ke gurih, merek-merek pulen, merek-merek legit. Terus pada suatu hari tiga sekawan dalam pencarian cewek-cewek gurih pulen legit ini terjebak dan terperangkap di suatu perbisnisan psikopet beserta gerombolan dan jejerannya. Merek-merek bisnis terselubung para psikopet. Oke dah, kita lihat langsung aja kelengkapan dan kelanjutan tiga sekawan ini dalam berburu cewek-cewek gurih sampai ke mancanegara. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini, like ini, subscribe aja ya. Oke dah, untung aja lama, kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Psikopet dalam rangka perbisnisan, merek-merek bisnis ilegal, merek-merek bisnis kupret, merek-merek krupet. Terus entah kanu kagak lama pas mereka lagi di luar tahu-tahu si Paston nerima pesan dari CS-nya si Raja Goyang berupa gambar, tapi merek-merek kepalanya doang. Buset, taunya si Raja Goyang udah abis dipretelin sama rombongan si kupret. Habis nyangin si Raja Goyang udah kelar, entak anu si kupernya beranjak lagi dari ruangan itu, dia pindah ke ruangan yang lain, merek-merek. Buset, taunya yang mau disiangin berikutnya CS nya si Kana yang orang Jepang. Pas banget lagi si Kana temennya udah modar, dia lagi jepitin kuku. Di situ ada Josh sama Paston masih usaha dia nyariin si Raja Goyang, nelponin. Terus entah kan si Paston nanya sama cewek Jepang, "Neng kapan pulang?" "Besok," dia bilang. Merek-merek tomorrow bang, kata si Kana cewek Jepang, dia ngomong Inggris sebelibet. Terus entah kan kagak lama datang si Guru sama si bule demplan, biasa dah dia mau ngajakin ongget bareng lagi. Tapi si Josh ogah, dia kagak mau, orang lagi puyeng begitu nyariin CS nya aja si Raja Goyang. Tapi nya si Paston mah kagak bisa nolak dia kalau si demplan yang ngajak. Si Josh mah kagak mau diajak ongget bareng sama cewek-cewek montok orang udah curiga sama dia Pikiran si Josh mah mungkin gara-gara ketemu dua cewek montok CS nya si Raja Goyang jadi ngilang begini merek-merek. Tapi nya kalau menurut si Paston masih Raja Goyang udah pulang ke rumahnya karena dia udah berkeluarga, punya anak juga, ya udah mungkin kali, kata si Josh. Habis itu si Paston ngajakin si Kana cewek Jepang muter bareng, tapi dia bilang nggak mau, ogah dia lagi puyeng mikirin temennya. Sementara si Josh masih usaha dia nitipin surat ke kantor meja resepsionis, kali aja sewaktu-waktu baca si Raja Goyang. Kagak berasa harinya udah malam lagi, biasa daun mereka lagi pada teler bareng-bareng lagi. Merek-merek ongget bareng, merek-merek muter bareng. Si Josh mau orang udah teler banget, udah habis berapa botol dicekokin sama si cewek gurih. Dia ngeliat CS-nya si Raja Goyang seolah-olah ikut teler ongget bareng sama mereka. Josh? Kan orang udah kepuyengan itu, dia dicekokin aja dari tadi sama si gurih Si Josh katanya dia mau off dulu, mau pulang aja, palanya udah berat banget, merek-merek udah ongget. Si gurih katanya mau ini nemenin si Josh lagi, tapi si Josh palanya udah kepuyengan begono, merek-merek. Jalan geromannya udah doyong banget, dia palanya udah keliengan. Dia bilang dulu izin sama CS nya si Paston kalau palanya udah ongget banget, merek-merek udah muter. Ontong aci lama si Josh langsung pulang ke hostel tempat biasa dia nginep. Udah pengen banget rebahan dia, merek-merek udah pengen joprak. Ngelihat si Josh jalannya udah doyong banget, sempoyongan kebeneran banget. Di situ ada ibu kasir resepsionis. Merek-merek diantrin, akhirnya si Josh sampai ke kamarnya sama ibu kasir resepsionis. Si Josh mau orang udah ongget banget, langsung tidur pules banget. Tapi nya kagak lama dia nyamperin, kakinya doang kelihatan. Sementara ini si Paston yang tinggal sendirian di situ, kelihatannya dia udah bete banget. Terus entah kagak lama dia pengen ke kamar mandi, nanya sama dua cewek Terus entah diunjukin sama dua cewek ini, toiletnya ada di belakang, buang bae-bae ya anti keder, kata dia.
Sekalian dah mah dibayarin minuman yang bisa bikin muternya ono kalian. Buset, pas entakan Paston udah pergi, dua cewek ini lagi main kodean aja sama orang yang pakai baju hitam. Paston yang mau jalan ke toilet, Romannya palanya udah puyeng banget, itu dia lagi. Pas entakan dia di dalam toilet, taunya pintunya ada ngonciin dari luar merek-merek. Buset, si Paston sampai joprak di situ karena palanya udah kepuyengan banget. Sin pindah ke Jos, pas bangun-bangun kedar dia tahu palanya udah dibungkus merek-merek dikerodongin. Manan banyak banget alat perkakas lagi, pahat lah, gergajih lah. Terus entah kanu kagak lama datang, dapat si kupretnya langsung buka bungkusan yang di palanya si Jos. Si Jos yang kagak ngerti sama maksudnya pesi kupret nanya sama dia, buat apa ini kayak gini pesi kupret. Dia sampai mohon sama pesi kupretnya ngarah rantainya dikupasin, dianya dilepasin, tapinya boro-boro merek-merek. Apalagi hono dia lagi liat pesi kupret lagi nyomot ebor kuntet, mungkinan takut aja dah dia. Buset, pesi kupret montong aci lama si Jos pahanya diebor sampai segen orang. Bucil, betapa kagetnya si Jos pas tahu-taunya pesi kupretnya aki-aki yang di kereta. Pantesan aja ono aki-akinya jadi singit dicerita, katanya kagak diizinin jadi dokter bedah. Karena kagak dapet izin akhirnya jadi begono ono aki-aki merek-merek terobsesi. Bucil, ini aki-aki udah tua bangka ge, merek-merek oblaknya udah parah banget. Si Jos ono ketakutannya udah parah banget, merek-merek udah bukan main, dia minta dilepasin aja, tapinya. Busil, si Jos sampai gerawakan kuat banget, ono tumit kakinya lagi disiangin aja sama aki-aki pesi kupret. Terus entakan habis itu borgolnya baru udah dibuka. Habis itu pintunya dibuka, dia bilang si Jos boleh keluar, mana bisa kakinya udah disiangin begono merek-merek. Biar kata tumit kakinya udah disiangin sama aki-aki pesi kupret, dia masih berusaha berangkang. Taunya si Jos cuma di PHP doang merek-merek. Si Jos masih usaha ono nyogok aki-aki pesi kupret, ngarah dia dilepasin karena si Jos anak sultan, banyak banget duit, pakai duit berapa ge dibayarin kata dia. Tapinya merek-merek modar pisan, si Jos disiangin sama aki-aki pesi kupret sangit. Sin pindah ke si Paston yang ketiduran di kamar mandi karena semalam pintunya dikuncin, lagi dibangunin sama Ube. Untung aci lama biar palanya masih kepuyengan banget, jadi langsung pulang no. Si Paston yang belum tahu pisan kalau temennya udah pada modar atau disiangin sama pesi kupret. Dia itu lagi nanya makasih resepsionis si Jos, tapi dia bilang si Jos sudah keluar hotel tadi pagi banget. Jelas lah si Paston nggak begitu percaya aja makasih resepsionis ono kagak ada merek pisan. Mana dia juga bilang ono kalau si Kana cewek Jepang tadi pagi udah keluar juga. Habis itu si Paston langsung balik dia ke kamarnya dengerin kasih resepsionis lo bikin puyeng doang. Bucil, betapa kagetnya si Paston pas balik ke kamar, toto ada isinya cewek bule lagi pada salin. Terus habis itu dia langsung nelpon si Jos, tapi ada yang ngangkat, pasti kupretnya ngangkat kayaknya mak. Pas dia lagi nelpon dia ngeliat ada si cewek bule montok mau naik taksi, tapi udah keburu jalan. Baru dia mau nanyain si Jos. Dia masih penasaran nyariin CS-nya keberadaannya si Raja Goyang. Pas dia lagi ngeker, toto HP-nya diambil sama bocah yang kagak ada merek. Si Paston kagak diem, dia HP-nya dicomot sama bocah beranda, langsung diuber-uber, kena ketangkep no bocahnya atuh. Bocahnya mau langsung diunyeng-unyeng sama si Paston, tapi biar bagaimana dia kagak tega karena bocah hono masih kecil. Si Paston udah kepuyangan nyariin CS-nya ke sono kemari kagak ketemu, akhirnya dia mau laporan sama Pak Polisi Slovakia. Tapinya Pak Polisi ini rada aneh juga, pakai nanya si Paston asalnya dari negara mana. Udahnya gitu Pak Polisi Sarip Slovakia ini rada cuek juga lagi sama laporannya si Paston. Si Paston cuma disuruh ngisi berkas laporan orang hilang doang, pasti temennya bakal ketemu, katanya dia disuruh nunggu di hostel aja. Oke dah kata si Paston mah, habis itu dia langsung pulang. Pas entakan dia lagi jalan arah pulang, dia ngeliat ada cewek yang baju hitam yang biasa sering ongget bareng lagi jalan aja. Untung aci lama langsung diikutin sama si Paston. Bucil, ternyata dua cewek gurih ini si baju hitam yang tadi sama si bule lagi pada ongget aja merek-merek. Ini cewek gurih doang berdua-dua, kagak kenal waktu pisan, siang-siang masih aja ongget. Untung aci lama si Paston langsung nanya dua CS-nya ono si Raja Goyang sama si Jos, kedua cewek gurih ono yang kagak ada merek. Tapinya kata dua cewek gurih ini yang gurih doang tapi kagak ada merek, si Jos sama si Pantat Goyang lagi bareng-bareng di museum merek-merek di kesenian.
Karena si Paston penasaran sama tempat yang diunjukin dua cewek gurih Hono, tapi gurih doang kagak ada merek, dia langsung minta dianterin ke museum kesenian yang dia bilang. Tapinya si bule yang mengkal banget ini kagak mau ngikut diajak sama si Paston. Merek-merek bule, merek-merek mengkal banget ini, dia katanya udah pernah ke museum, jadi si Paston doang sama cewek gurih ini. Si gurih nawarin si Paston permen karet, si Paston heran di tasnya si cewek gurih Hono banyak banget permen karet. Kagak lama perjalanan mereka udah pada nyampe di tempat museum pertunjukan yang diunjukin sama cewek gurih Hono. Tapinya pas si Paston celingak-celinguk implang taunya gedong tua merek-merek. Tapinya pas nyampe supir gondrong yang nganterin mereka merek-merek langsung transaksi aja Hono. Si Paston yang belum tahu, yang belum ngerti di dalam tempat apa, dia nanya sama si pala kacang yang lagi lewat. Nah, dia kagak ngerti banget sama jawaban orang ini, katanya di dalam ngabisin duit. Busil tambah puyeng aja dah si Paston. Untung aja lama, habis itu si Paston langsung dianterin masuk ke dalam museum sama cewek gurih ini, tapi merek kesangit. Busil si Paston makin heran aja, masuk museum harusnya bayar, tapi kata kasir gembul khusus buat dia gratis. Habis itu cewek gurih ini yang gurih doang tapi kagak ada merek, dia masih nganterin si Paston masuk ke dalam, katanya di sini abang Paston pertunjukannya udah nyampe. Bucil ini cewek gurih doang taunya cekebre juga, malah ketawa cekikikan dia merek-merek. Untung aja lama si Paston langsung masuk ke gedung Ono yang katanya mah museum, tahu dalamnya mah merek-merek. Bucil betapa kagetnya si Paston pas ngeliat CS-nya Ono si Ijos dadanya lagi diengkekin aja maki-aki pesi kupret. Biar udah sekarang si Paston nyadar kalau cewek ini gurih doang tapi cekebre merek cewek sangit. Cewek sangit girang banget, cekikikan aja tahu dia kalau bakal nyayor dapat komisi gede. Busil habis itu untung aja lama si Paston langsung ditegrep dari belakang sama dua algojo yang badannya gede-gede banget merek-merek. Si Paston langsung diseret dibawa masuk ke dalam sama dua algojo yang badannya gede-gede banget, pala kacang sama si kupluk di situ mana dia juga ngeliat orang banyak banget di ruangan. Lagi pada disiangin aja orang dipretelin sama gerombolan pesi kupret lah, dia tuh ketakutannya bukan main si Paston. Apalagi dia langsung dibawa masuk ke ruangan sama dua algojo yang badannya gede-gede banget, kaki dirantai, tangan dirantai, kagak bisa bergerak udah. Habis itu lampunya dimatiin, pintunya ditutup, terus entah kanu kagak lama ada yang dateng lagi nih pala kacang nganterin sama pesi kupret. Pesi kupretnya ke sama pala kacang juga, meli senang banget. Di situ Paston kagak ngerti sama omongan dua pesi kupret itu karena bahasanya lain, merek-merek beda. Tapinya pesi kupret pala kacang yang badannya gede tahu kalau si Paston orang Amrik. Bucil pesi kupret pala kacang aki-aki ini mau untung aci lama langsung nunjukin gunting kuntet. Habis itu sekarang dia ngeluarin pancong kuntet. Bucil pesi kupret aki-aki pala kacang galak juga rupanya, dia main cocok aja. Pesi kupret aki-aki pala kacang lagi diceramain dulu sama si Paston ngarah tobat malah ngambek. Bucil taunya aki-aki pesi kupret keluar manggilin algojo pala kacang ini, ngarah si Paston mulutnya disumpel merek-merek. Bucil Paston ketakutannya bukan main lihat aki-aki pesi kupret pala kacang megang gergaji mesin kuntet. Bucil si Paston sampai mongkek gelagapan, dia kagak bisa napas, mulutnya disumpel. Si Paston langsung mongkek, sumpelan mulutnya dibuka. Terus entah aki-aki tangan sama digarot sama si Paston, ngambek lagi aja aki-aki pesi kupret nyomot gergaji kuntet. Busil abis itu si Paston tangannya langsung digodot sampai copot 2 biji jarinya. Terus entah dia aki-akinya malah kejengkang kena batunya dewek. Si Paston langsung manfaatin keadaan, dia berusaha melepaskan diri. Mumpung aki-aki pesi kupretnya lagi ngap-ngapan, untung aci lama dia langsung mau ngambil tembakan si Paston. Merek modar pisan pesi kupret aki-aki, pas banget jidata yang ketembak. Timpalannya ini yang di luar pesi kupret algojo pala kacang denger ada suara tembakan dari ruangan pesi kupret aki-aki, dia langsung nyamperin. Untung aci lama si Paston mah pesi kupretnya langsung dijedor 2 biji modar pala kacang dua-duanya. Habis itu buka iketan borgol. Terus habis itu dia nyamar pakai baju seragam pesi kupret, ngarah kagak dicurigain. Dia lagi celingak-celinguk dulu lihat situasi, keadaan kiri kanan aman, untung aci lama. Tapinya baru ngelangkah lampunya udah nyala, tahu dia kalau ada orang yang bakal lewat pala kacang. Dia sigap langsung ngumpet dulu sebentaran di ruangan.
Tapinya ruangan tempat dia ngumpet itu taunya ruangan penampungan mayat merek-merek. Busil betapa kagetnya dia pas lagi ngeliatin tumpukan mayat itu taunya lampunya nyala, ada yang masuk. Ini si Pak Bongsor. Si Paston langsung ngumpet di tumpukan mayat-mayat itu yang ditarik sama si Pak Bongsor. Terus abis itu si Paston yang lagi ngumpet di tumpukan mayat itu diajak naik lift sama si Pak Bongsor. Busil taunya tumpukan mayat ini dibawa sama Pak Gembul itu mau dibawa ke ruangan cacak merek-merek mau dicincang. Betapa kagetnya si Paston pas melek ngeliat ada si Jos tapi udah modar. Mumpung pas si Kupret Gembul lagi bakarin potongan lengan orang, ontong aci lama si Paston. Merek-merek mau jerot pisan pas si Kupret Gembul palanya dikemplang pakai martel gede banget sama si Anu Paston. Dia langsung buru-buru nyari jalan keluar lewat lift lagi. Ontong aci lama dia langsung buru-buru nyari jalan keluar lagi. Tapi ini ada orang lewat, dia jadi ngumpet dulu dahulu di ruangan. Busil betapa kagetnya dia pas ngintip dari ruangan itu. Taunya Pak Polisi Pasarip sekongkol sama gerombolan si Kupret. Si Paston kagak diem, dia nyari perabotan yang bisa dipakai buat nyamar. Di ruangan itu dia nemu jas sama sarung tangan langsung dipakai. Sementara ini si Kupret gondrong udah mulai curiga ngeliat si Kupret kepala kacang kagak ada di bangku dinasnya. Si Kupret gondrong langsung nguntik temennya pas tahu si Kupret kepala kacang palanya udah moncrot. Sementara Paston yang lagi nyasar di ruangan Ono tadi di dalam jas yang dia pakai dia nemuin kartu anggota gerombolan para psikoprat. Di situ ada harga dari asal negara mana aja. Busil betapa kagetnya si Paston pas tahu negara asalnya Amrik. Di situ tertulis bayarannya paling gede. Di saat yang sama pas banget gerombolan psikoprat yang punya ruangan itu baru banget datang. Tapi untungnya si pala kacang cuek kagak curiga pisan sama si Paston soalnya dia udah pakai jas rapih banget. Tapinya pas Paston mau keluar si Kupret pala kacang ini malah ngajakin si Paston kongko dulu. Rupanya pas si Kupret pala kacang ini tapinya pas si Kupret pala kacang ini ngajakin ngobrolnya yang bikin si Paston serem. Udahnya gitu pas si Kupret pala kacang ini pakai ngunjukin tato kebanggaan para anggota pas si Kupret lagi merek-merek tato pala guguk. Busil si Paston deg-degannya bukan main dia. Dia disuruh ngunjukin juga tato kebanggaan para anggota psikopratnya, tapi untungnya keburu ada ngetok pintu. Kebenaran banget lagi psikoprat pala kacang tembakannya kagak dibawa, langsung diambil sama si Paston. Ontong aci lama psikoprat pala kacang udah pergi, dia pun langsung keluar. Dirasa situasi rada aman dikit si Paston langsung buru-buru keluar merek-merek mindik-mindik dia. Si Paston ngaso dulu ngumpet di belakang pantat mobil. Dirasa situasi aman karena Ono para algojo lagi pada kongko, si Paston langsung buru-buru masuk ke dalam mobil yang deket situ. Tapinya pas dia udah di dalam mobil tinggal gas doang didengar cerita nasi kaneng orang Jepang lagi gerawakan aja minta tolong. Akhirnya dia balik lagi masuk ke dalam pengen nulungin si Kana yang lagi gerawakan aja. Busil betapa kagetnya dia pas tahu si Kana lagi disiangin aja mau ke si Kupret pala kacang yang tadi. Merek-merek modal pisan psikoprat pala kacang tukang jaga langsung dijedor sama si Paston. Habis itu dia langsung nulungin si Kana yang bola biji matanya udah antel-antelan aja itu habis disiangin sama psikoprat pala kacang tadi. Busil langsung muncrat Ono digunting sama si Paston antara tega sama kagak tega dah si Paston gak terpaksa. Terus habis itu dia langsung buru-buru keluar. Tapinya pas mereka lagi pada mau nyari jalan keluar taunya pas si Kupret gondrong lagi warawiri aja merek-merek udah nyadar kalau mereka melarikan diri. Bucil untung aja mereka berdua kagak ketahuan keburu ngumpet. Habis itu mereka berdua langsung bergerak lagi takut keburu ketahuan sama ragunya pas si Kupret gondrong. Ontong aci lama mereka berdua langsung pada naik ke mobil biar kata di luar banyak banget penjagaan. Pelarian mereka berdua udah keendus sama gerombolan para psikoprat tuh langsung pada ngejar dah. Si Paston udah berhasil lewat pos penjagaan yang palangnya cuman pakai kayu doang langsung diseruduk sama dia. Mereka berdua mengarah ke stasiun karena jaraknya kagak jauh. Tapi nyono di belakang gerombolan para psikoprat lagi ngintilin mereka berdua aja. Busil udahnya gitu ini lagi jalur yang mereka lewatin di depan gangnya acara merek-merek mobil kiriman paket kali ini lagi bongkar muatan di depan gang. Busil betapa kagetnya si Paston pas tahu ternyata mobil kiriman paket itu taunya lagi nganterin dua cewek gurih ini yang biasa ongget bareng sama mereka.
Betapa kecewa dan sakit hatinya si Paston, ternyata dua cewek gurih ini bagian gerombolan dari anggota para psikopret. Merek-merek modar pisan, para cewek-cewek gurih yang gurih doang taunya para anggota gerombolan psikopret. Diseruduk sama si Paston, untung aja lama. Tapi pas mereka berdua udah berhasil lewat gang kecil tadi, di gang yang lain ini ada gerombolan para bocah-bocah yang kagak ada merek, lagi jaga aja merek-merek. Biasa dah para gerombolan bocah-bocah yang kagak ada merek, kono mau malak merek-merek minta jatah. Untungnya di dalam mobil yang ditekin si Paston itu ada permen karet sampai sekantong plastik. Bocahnya langsung anteng banget dibagi permen karet sampai sekantong plastik. Terus kagak lama mobil yang ngejar si Paston tadi baru banget nyampe, langsung dijaga sama itu bocah. Emang udah dibilangin rupanya tadi, udah dikasih tau sama si Paston ngarah rombongan mobil para psikopret jangan dikasih liwat. Pala kacang ini pakai ngelawan malah ditakol pisan dah. Busil bocah kecil-kecil udah begajulan banget. Merek-merek modar pisan, psikopret aki-aki sama psikopret pala kacang palanya ditumbuk sama gerombolan para bocah ledok. Bocahnya girang banget udah dikasih bonus sama si Paston permen karet sampai sekantong plastik. Sementara ini Paston yang lagi lewat taunya di depan ada razia. Si Paston tahu dia kalau yang lagi razia itu polisi yang sekongkol sama gerombolan para psikopret. Udahnya gitu di belakang pakai ada mobil lagi, dia mau maju susah, dia mau mundur ribet merek-merek. Polisi yang psikopret ini curiga, dia nyamperin, untungnya si Paston sigap, dia langsung lari jalan kaki aja merek-merek. Si Paston sama si Kana udah nyampe stasiun tapi ini psikopret gondrong nyari mereka sampai kemari-mari. Si Paston tahu dia psikopret gondrong lagi nyariin dia aja, di ngumpet dulu sebentaran. Dirasa situasi rada aman, mereka berdua nerusin jalan lagi tapi ini si Kana pas jalan lewat kaca dia berhenti dulu ngerem sebentaran. Si Kana yang ngaca pas tahu mukanya yang bening sama mulus banget udah abis disiangin sama anggota para psikopret, kelihatannya dia udah depresi. Si Paston ini berusaha mencegah si Kana ngarah jangan sampai bunuh diri tapinya si Kana pun akhirnya lebih memilih bunuh diri. Dia ngeliat mukanya mulus sama bening banget udah begitu habis disiangin sama psikopret. Si Paston yang lagi naik kereta sembari rebahan karena kecapean, dia sampai bangun denger suara aki-aki yang kagak ada merek kono lagi ngobrol sama orang. Terus entah kano keretanya berhenti, si Paston ngeliat aki-aki lagi turun. Si Paston juga ngeliat kalau anaknya aki-aki psikopret ono ngikut jemput bapaknya. Untung aja lama langsung diikutin sama si Paston aki-aki yang kagak ada merek kono. Si Paston terus ngintilin aki-aki yang kagak ada merek ono dari belakang, merek-merek nunggu kesempatan yang bagus. Nah ini nih kesempatan banget, aki-aki anaknya ono pengen kencing, dianya juga pengen ngikut kencing sekalian merek-merek. Si aki-aki ini di kamar mandi pelagak-pelagak, implang-implong, langak, longok. Dia ngeliat ada pisau umen, dia kagak nge itu pisaunya si Paston. Terus abis itu aki-aki psikopret langsung keluar dari kamar mandi, dia nungguin anaknya ada kali setengah jam nggak ada, dia nanya sama orang dicuekin. Si aki-aki psikopret udah mulai kebakaran jenggot, pas dia masuk ke dalam kamar mandi tinggal bonekanya doang, anaknya udah kagak ada. Aki-aki psikopret udah kepuyangan, anaknya udah dibawa sama si Paston, dia nyaring ke sono kemari kagak ada merek-merek. Untung aja anak yang cakep banget si Jaskia udah dibawa sama si Paston, mau disekolahin, dididik yang bener, jangan sampai ngikutin jejak bapaknya yang seorang psikopret yang kagak ada merek. Aki-aki psikopretnya galau, dia mangap aja. Oke guys, filmnya udah berakhir, udah habis. Itu endingnya begitu, anaknya aki-aki psikopret dibawa sama si Paston, mau dididik, disekolahin biar jadi anak yang bener, ngarah jangan sampai ngikutin jalur bapaknya yang seorang psikopret kagak ada merek. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like and subscribe aja ya. Oke dah, terima kasih udah nonton, semoga terhibur.